RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Halo, selamat siang sahabat RCL. Kali ini Aska Perdana tengah berbincang bersama salah satu komunitas mungkin ya, atau bisa dikatakan salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Sukabumi dan juga turut membantu dalam perkembangan Kabupaten Sukabumi pastinya. Dan sudah hadir bersama Aska adalah Kang Sep Radi SE selaku Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Wilayah Pelabuhan Ratu, sahabat RCL. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kang Radi. Selamat siang Kang Radi. Selamat siang Kang. Luar biasa bisa berjumpa juga akhirnya ya. Iya. Meskipun tetangga imah tapi jarang kapangi ya. Sibukan ya. Sibuk ya. Iya. Oke, Kang Radi, saya cukup tertarik dengan KNPI. Ya. Karena memang kan bisa dikatakan KNPI ini bergerak di bidang kepemudaan gitu. Betul. Kan. KNPI itu kan sebetulnya singkatan dari apa? Dan kalau bicara tentang tugas pokok dan fungsinya sendiri, KNPI itu sebetulnya apaan sih Kang? Mungkin boleh dijelaskan. Oke. Yang pertama memang saya tegaskan kembali bahwa saya adalah Ketua KNPI PK Pelabuhan Ratu. Jadi ibu kota kabupaten yaitu Pelabuhan Ratu. KNPI ini adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia, di mana dalam hal ini adalah sebagai wadah perjuangan pemuda dan kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan. KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyaluran aspirasi organisasi masyarakat kepemudaan dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial seperti itu. Oke, berarti ini adalah sebuah lembaga yang resmi. Betul. Di bawah naungan siapa sih kan kalau KNPI? Kalau KNPI itu independen, tapi memang independen. Tapi KNPI ini adalah plat merah ya, dalam artian masih dalam satu cukupan bahwa kita adalah dari bawah pemerintahan juga. Oke, tapi memang lembaga independen ya KNPI ini ya. Oke, karena memang juga salah satu fungsinya adalah untuk mengkritisasi dari pemerintah itu sendiri, berarti Ya, kan? salah satunya mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, Kang, Akang selaku Ketua KNPI untuk wilayah Pelabuhan Ratu sendiri. Kabupaten Sukabumi luas, salah satunya Pelabuhan Ratu sebagai ibu kota kabupaten ya, Kang ya. Betul. Berarti memang juga hampir kebanyakan kegiatan kepemudaan sendiri memang juga difokuskan di Pelabuhan Ratu ya, Kang? Betul. Betul. Nah, kalau untuk di Pelabuhan Ratu sendiri, Kang, kegiatan-kegiatan KNPI, terutama sebagai ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan juga, tempat wisata juga, kegiatannya itu seperti apa di Pelabuhan Ratu, Kang, KNPI? Oke, tentunya salah satunya adalah bahwa saya sebagai ketua KPNPI ini sudah berjalan selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tetapi memang ada beberapa kegiatan yang kita ikut serta. Tentunya kita ini mempunyai jargon bahwa kita itu bukan profit oriented, tapi bagaimana kita bisa menciptakan karya. Salah satu yang memang sudah kita lakukan, kita pernah mengikuti kegiatan. Ya, salah satunya event-event besar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kita tahu bahwa ada 2 event besar, yaitu salah satunya ada Cipta Gelar dan Hari Nelayan. Betul. Nah, tentunya Hari Nelayan ini hampir 100% keikutsertaan pemuda-pemuda KNPI bagaimana memanage event ini supaya Hari Nelayan ini masuk ke event nasional. Itu salah satu yang kita ikuti. Selanjutnya kita juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Betul. Kita ikut serta bagaimana kita bisa memanage para organisasi kepemudaan ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan foksi-foksinya. Jadi kita ini koordinatornya. Betul. Nah, dari segi kondusivitas, dari segi kegiatan-kegiatan yang memang mengundang masyarakat khususnya pemuda seperti itu. Jadi kita pernah juga melaksanakan kegiatan hari Islam itu namanya Tahun Baru Islam. Ya, kebetulan saya menjadi ketua panitia, alhamdulillah sangat meriah kegiatan-kegiatan kecamatan, dan kita selalu berkolaborasi, tentunya bersinergis dengan pemerintah daerah, tentunya Muspika yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu ini, seperti itu. Oke, berarti memang juga koordinasi terus dilakukan dengan pihak kecamatan terutama. Betul. Karena memang juga sebagai leading sektor dari KNPI untuk di wilayah Pelabuhan Ratu sendiri, berarti kan ya. Atau misalnya barusan menyinggung juga bahwa memang KNPI ini sudah terlibat dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan dan event akbar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah Hari Nelayan, kemudian juga Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang sebegitu besar dan mewahnya sendiri. Nah, Kang, bagaimana sih keaktifan teman-teman pemuda yang ada di Pelabuhan Ratu khususnya dan mungkin umumnya di Kabupaten Sukabumi, Kang? Apakah memang juga sangat aktif atau cukup aktif atau seperti apa, Kang? Tentunya ini menjadi PR kita bersama, karena memang salah satu laboratorium
untuk bagaimana keikutsertaan pemuda itu salah satunya ada di KNPI. Alhamdulillah dalam kepemimpinan saya menjadi ketua KNPI ada beberapa progres baru ketika memang hari ini banyak sekali pemuda-pemuda yang ikut serta dalam dalam organisasi ini. Memang kalau kita lihat banyak anggota-anggota kami, salah satunya ada yang dari NU, ada yang dari Satma, ada yang dari PPM Pemuda Muhammadiyah, ada dari unsur-unsur rekan-rekan dari kemahasiswaan juga banyak. Karena memang KNPI ini adalah laboratorium dan kita ini sangat terbuka untuk siapapun, untuk komunitas apapun itu yang memang ingin belajar bagaimana kita memuliakan Pelabuhan Ratu, bagaimana kita meningkatkan taraf sumber daya manusia. Inilah KNPI wadahnya ini. Dan saya lihat ada progres sekarang ini bagaimana pemuda ini tertarik dalam hal untuk memajukan Pelabuhan Ratu. Nah, salah satunya memang dari KNPI ini seperti itu. Jadi ada progres lah peningkatan. Mudah-mudahan ke depannya justru hari ini adalah bonus demografi bahwa masyarakat Indonesia 60% adalah anak-anak muda. Betul. Justru peran KNPI hari ini sangat penting. Bagaimana kita tahu salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan yang negatif seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, KNPI ini adalah harus ikut serta, harus ikut dalam mengelola atau memperbaiki taraf mindset pemuda ini. Jadi banyak kegiatan sebenarnya, salah satunya ada kegiatan sosial, ada kegiatan seminar. Dan saya sering jadi narasumber di kegiatan-kegiatan seminar di mana isinya itu adalah kepemudaan seperti itu. Wih, keren. Berarti sebetulnya KNPI ini terbuka untuk siapapun, untuk para pemuda yang ingin bergabung bersama KNPI, Kang Berarti. Betul. Kalau KNPI tersendiri unsur pimpinan memang harus dari unsur OKP, organisasi kepemudaan. Itu karena memang KNPI ini dipilih oleh salah satunya adalah unsur OKP kepemudaan. Tetapi untuk KNPI ini khususnya di Pelabuhan Ratu, saya sangat terbuka. Siapapun rekan-rekan pemuda yang ingin bergabung di KNPI tentunya kami terbuka. Karena apa? Saya kira ini sangat penting. Ini adalah pengalaman berharga khususnya untuk kaula muda. Bagaimana salah satunya koneksi kita ke birokrat, ke pemerintah itu kita juga aktif. Artinya banyak yang diuntungkan seperti itu dan banyak sekali pembelajaran ketika masuk di KNPI ini. Wih, keren banget. Berarti memang juga untuk KNPI Pelabuhan Ratu ini terbuka untuk siapapun para pemuda yang ingin bergabung, yang juga ingin menjadi bagian dari KNPI dan juga bagian dari perubahan Pelabuhan Ratu dan juga perubahan dari memuliakan Pelabuhan Ratu seperti jargonnya Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri ya Kang ya. Nah Kang, berkaitan dengan KNPI kan unsur pemudaan tidak hanya bicara tentang seminar, tidak bicara hanya tentang keorganisasian aja, tapi juga banyak faktor-faktor lain yang mungkin saya cukup tertarik Kang dengan Pelabuhan Ratu sampai hari ini karena memang juga Pelabuhan Ratu kan masih menjadi fokus dan lokus utama dari kegiatan masyarakat untuk berwisata, untuk main, yang memang juga dampak salah satu cukup besarnya adalah tentang sampah nih Kang. Ini masih menjadi PR kita bersama semua orang dan juga masyarakat Pelabuhan Ratu Kang. Atau dari KNPI sendiri ada solusi atau juga ada pergerakan nggak Kang mengenai tentang sampah ini sendiri Kang? Ya, yang pertama memang kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan cleaning beach, bersih-bersih pantai. Salah satunya kemarin kita pernah melaksanakan dengan Kapolres Sukabumi, AADD itu Pak Maruli, karena sekarang sudah ganti. Dengan polisi Airut kita sudah melaksanakannya. Tentunya di kegiatan-kegiatan event kita pun kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara membuang sampah itu yang benar. Kita tahu bahwa dua sektor terbesar di Pelabuhan Ratu ini adalah perikanan dan pariwisata. Konsen kita ke pariwisata, bagaimana kunjungan masyarakat dari luar ketika datang ke Pelabuhan Ratu itu kebanyakan memang mereka membawa sampah. Jadi permasalahannya sebenarnya untuk pemahaman kepada masyarakat kita sering sekali memberikan edukasi kepada pelajar, terutama pada saat kemarin ya, ketika kita berbicara bagaimana cara melestarikan ikan di laut, bagaimana cara menjaga laut kita supaya bersih. Salah satunya adalah dari kesadaran masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Karena muara sampah itu pasti ada di laut. Tentunya yang menjadikan permasalahan sampah ini sebenarnya bukan terkait dengan edukasi kita memberikan kepada masyarakat bagaimana how to make membuang sampah itu, tetapi kita lihat bahwa fasilitas yang ada di khususnya Pelabuhan Ratu ini sangat terbatas, apalagi armada mobil-mobil yang membuang sampah itu. Jadi tetapi
itu menjadikan salah satu PR kita bersama. Kami selalu berkomunikasi dan mengingatkan juga kepada pemerintah tentunya salah satu PR penting adalah terkait dengan penanganan sampah. Betul. Dan solusi itu sudah kita berikan, kita berkomunikasi dengan semua tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pedagang kaki lima dan lain-lain yang memang apa yang menjadikan permasalahan hari ini terkait dengan sampah. Seperti itu. Mungkin dari emosional, dari secara batin kita sudah laksanakan bahwa tugas kita sebagai pemuda bagaimana menyadarkan khususnya para pedagang-pedagang, pemuda. Tetapi yang menjadi krusial adalah hari ini adalah fasilitas. Betul. Percuma masyarakat kita berikan edukasi, tetapi memang fasilitas hari ini tidak memadai. Iya. Jadi tidak make sense, tidak masuk akal. Sampah yang perharinya sekian puluh ton, tetapi armada hanya bisa mencukupi kapasitas sekian ton. Iya. Betul. Artinya itu akan menumpuk. Jadi pada saat hujan besar, kemarin juga sudah sempat ada yang WA ke saya, Pak Ketua ini bagaimana solusinya? Salah satunya beberapa tempat pembuangan sampah. Solusinya gimana? Dari dulu solusinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi fasilitas pembuangan sampah itu termasuk armada seimbang. Betul. Dengan sampah apa yang kita banyak ini seperti itu kan. Betul. Tapi juga mungkin salah satu kemarin Pak Camat Pelabuhan yang lama Pak Ali Iskandar juga sempat membuat sebuah gebrakan, yaitu adalah tentang bank sampah ya Kang. Ya memang juga mungkin sudah berkoordinasi dengan KNPI sendiri. Semoga juga itu menjadi salah satu solusi tentang sampah yang ada di Pelabuhan Ratu ya Kang ya. Nah, kalau kita bicara mengenai program kerja nih Kang, yang memang juga sudah berjalan, sudah cukup banyak dan sangat banyak bahkan gitu kan, dan juga sudah terlibat dalam banyak sekali event-event besar di kabupaten. Tapi untuk yang akan berjalan ke depan kan seperti apa program kerja? Iya, jadi gini, sebenarnya KNPI ini kan organisasi kepemudaan yang memang kita ini tidak ada anggarannya. Tidak ada anggarannya. Mungkin dari kabupaten ada anggarannya, kita hanya mendapatkan 1 tahun itu tidak cukup untuk kegiatan kita selama 1 tahun. Tetapi kita sebagai anak muda mempunyai beban moral, mempunyai kewajiban bagaimana daerah kita yang kita cintai khususnya Pelabuhan Ratu ini bisa berkembang. Kita tahu bahwa pemuda ini adalah aset bangsa. Betul. Pemuda ini adalah rodanya negara. Ketika kita diam, artinya kita hanya mati kutu saja, dan saya kira Pelabuhan Ratu akan seperti itu saja. Tetapi itu tidak menjadikan alasan kita. Anggaran tidak menjadikan alasan kita. Saya bilang tadi bahwa KNPI ini bukan profit oriented, tapi kita ingin menciptakan karya. Alhamdulillah hari ini KNPI Pelabuhan Ratu banyak dipercaya oleh instansi-instansi terkait, oleh masyarakat juga terkait bagaimana untuk memanage kegiatan. Karena memang salah satu dampak kepemudaan itu adalah action, bukan hanya teori gitu. Nah, kita sudah melakukan itu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang bisa ditanyakan suka menggunakan anggaran tersendiri ya untuk bagaimana memanage kegiatan itu. Karena kita tahu bahwa minimnya anggaran untuk kepemudaan, dan saya kira belum terlalu cukup. Pemerintah ini bagaimana melihat peran pentingnya pemuda itu. Betul. Paham tidak? Betul. Nah, ini saya ingin memang di sinilah ada kesinambungan, ada perhatian khusus bagaimana peran pemuda ini sangat penting. Dukungan apapun yang memang bisa mengarah bahwa apapun kegiatannya pemuda harus ikut terlibat. Itulah yang kita ingin. Nah, kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini, yang pertama kita sudah melaksanakan kegiatan yang memang saya bilang tadi bahwa alhamdulillah tahun ini saya sebagai ketua KNPI juga dipercaya lagi untuk menjadi ketua umum Hari Nelayan. Ya gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi mungkin sudah 3 periode saya menjadi ketua umum Hari Nelayan. Alhamdulillah dipercaya, ada peningkatan event. Karena apa? Karena saya bilang tadi 64 tahun Hari Nelayan, ketika saya pimpin Hari Nelayan masuk ke event nasional. Dan itu masuk ke event terbaik se-Indonesia, atau 10 event terbaik se-Indonesia. Saya kira ini adalah salah satu prestasi terbesar kita ya. Tentunya dengan saya pribadi bisa menjadikan event ini event besar. Yang pertama adalah kegiatan Hari Nelayan. Kita sudah berlangsung kemarin kegiatan yang memang saya tanda kutip seperti ini. Apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus berdampak ekonomi dan berdampak sosial. Betul. Jangan hanya seremonial. Iya. Nah, salah satu yang kita sudah lakukan adalah kegiatan pemilihan Putri Nelayan. Itu sangat berdampak sosial menurut saya. Betul. Karena apa?
karena keterlibatan remaja, Iya. remaja putri yang mengikuti kegiatan kita dan diisi dengan hal-hal yang sangat positif. Salah satunya adalah kita mengundang narasumber-narasumber di berbagai stakeholder seperti dinas perikanan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, lalu ada budayawan kita undang dan memberikan edukasi kepada finalis-finalis itu. Betul. Nah, dan finalis itu pun 1 tahun ke depan ini akan kita ikut sertaan dalam kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan topoksinya. Betul. Seperti itu salah satu yang memang berdampak sosial. Ya. Nah, memang banyak sekali kegiatan kita ini yang sangat berdampak sosial. Mungkin nanti tanggal bulan Mei ini kegiatan hari nelayan, memang hari ini kita fokus ke kegiatan hari nelayan. Mungkin nanti ada sesi untuk pembahasan hari nelayan, karena memang mungkin nanti saya bisa diundang juga menjadi panitia hari nelayan. Memang seperti apa? Nanti kita lebih spesifikasinya kita bahas di pembahasan hari nelayan. Nah, selanjutnya kegiatan mungkin Muharram, yang memang kemarin kita tahu bahwa pawai Muharram luar biasa. Pawai obor luar biasa. Alhamdulillah itu saya menjadi ketua panitia kemarin itu. Keren. Dipercaya, mudah-mudahan tahun ini saya tidak tahu karena memang saya pun jangan terlalu ibaratnya kita berikan kesempatan kepada orang lain, kita berikan kesempatan kepada teman-teman siapapun silakan. Tapi kami siap untuk mendampingi, kami siap untuk berkolaborasi meningkatkan taraf kesejahteraan. Saya bilang tadi harus berdampak ekonomi dan berdampak sosial. Seperti itu. Keren. Memang juga hal yang utama itu adalah ketika sebuah organisasi tidak bisa berdampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, ya buat apa gitu kan? Ya memang juga Kang Radi selalu bikin event yang juga luar biasa banget. Salah satunya adalah kegiatan hari nelayan. Ketika hari nelayan datang ke dermaga, mual bisa parkir acan. Itu keren banget sahabat RCL ya. Kang Radi dengan banyak sekali prospek-prospek yang juga sangat luar biasa, dengan banyak event-event yang sudah digarap dan akan berjalan ke depannya, punya harapan gak sih Kang terhadap untuk KNPI sendiri, kemudian juga umumnya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi? Ya benar, tentunya harapan saya banyak. Yang pertama terkait dengan ketakutan saya ini ada beberapa yang saya pikirkan, ini menjadi bahan yang memang saya selalu pikirkan. Saya selalu mengajak rekan-rekan untuk bergabung dalam artian saya ingin mengajak mereka, tapi saya tidak mampu untuk membayar mereka sepenuhnya. Itu permasalahan karena terkait dengan anggaran. Betul. Tetapi alhamdulillah kita tahu bahwa kegiatan event kita ini selalu dengan konsep kolaborasi. Kolaborasi dalam artian saya memfungsikan semua komunitas. Nah, nanti kita bahas di spesifikasi eventnya. Jadi yang menjadi saya ketakutan adalah saya takut tidak ada regenerasi selanjutnya yang memang tidak bisa melanjutkan dari estafet kepemimpinan ini. Maka dari itu saya selalu berpesan kepada teman-teman saya di organisasi khususnya, mari belajar sama-sama. Saya bilang banyak ilmu yang harus digali. Apa yang saya lakukan ikuti, saya bilang gitu. Tapi mohon maaf karena saya terjunnya itu dari awal, saya tidak berpikiran profit oriented. Betul. Jujur saja saya meninggalkan kerjaan saya di luar negeri. Saya dulu kerja di kapal pesiar laut. Ibaratnya untuk material cukup. Tapi saya hati saya ini berpikiran bagaimana Pelabuhan Ratu ini maju. Betul. Kalau bukan dengan saya, siapa lagi? Dan saya yakin nih bahwa tokoh-tokoh pejuang yang memajukan Pelabuhan Ratu ini nanti akan tidak ada. Dan kitalah tugasnya ini. Nah, salah satu yang saya takuti adalah keestafetan kepemimpinan ini yang memang harus terus memberikan manfaat. Itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan dengan banyak yang bergabung ini bisa menjadi salah satu tolak ukur atau estafet kepemimpinan nanti sehingga Pelabuhan Ratu tetap eksis dan berkembang. Selanjutnya harapan saya yang memang sangat penting adalah bagaimana peran pemerintah ini yang saya tadi bilang bahwa peran pemuda itu sangat penting, sangat penting. Kita tahu ada perubahan mindset bagaimana generasi Z, generasi milenial sehingga banyak sekali kegiatan yang dialihfungsikan menjadi digital. Betul. Digitalisme lah ya. Betul. Apapun itu, dari mulai surat menyurat, dari mulai kita sekarang kegiatan meeting pun menjadi Zoom meeting, betul. Yang memang berbasis online. Saya kira peran pemuda di sinilah yang sangat penting. Betul. Artinya ketika ini dipentingkan, peran pemerintah juga harus ikut serta dalam menunjang, dalam mensupport para pemuda ini. Jangan sampai, ini yang saya rasakan nih, jangan sampai pemuda ingin melangkah tapi terbatas dari segi anggaran dan dukungan.
Betul. Cek kasarna mah cing atuh kolot mah sok pernahkeun budak. Nah, Ya, benar. budak nu berjalan ketika anak muda salah tolong tegur. Jangan ikut baper. Betul. Ini kita sebagai pemuda nih, seharusnya para tokoh, saya tidak berbicara semua tokoh. Betul. Seharusnya para pemangku kebijakan ini tidak egosentris. Mereka harus mendukung peran pemuda. Ketika pemuda salah itu tegur. Jangan dibuat baper. Betul. Sehingga ketika ada muncul mindset seperti itu, saya yakin kemajuan daerah khususnya Pelabuhan Ratu yang memang diinisiasi oleh pemuda, insya Allah Pelabuhan Ratu ini akan berkembang. Seperti itu, Kang. Itu mungkin closing tadi harapan saya. Betul. Intinya kita mari sama-sama berkolaborasi, memberikan dukungan karena kita tahu keterbatasan pemuda ya dari segi anggaran dan lain-lain. Saya rasa gitu. Ketika memang semua itu berjalan dengan lancar, rantai pemutaran yang disebut simbiosis mutualisme ini akan berjalan dengan baik. Saya kira Pelabuhan Ratu khususnya itu akan berkembang dan mungkin ini bisa diterapkan di semua daerah-daerah yang ada di kabupaten. Betul. Luar biasa banget sahabat Rizal, keren banget Kang Radi, luar biasa banget. Menjadi harapan kita bersama bahwa memang Pelabuhan Ratu khususnya umumnya Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah yang lebih maju, yang salah satunya utamanya adalah dari para pemuda, karena ya kita lah yang akan menjadi generasi selanjutnya dan penerus selanjutnya gitu loh. Kalau dari pemudanya aja tidak dibantu dalam hal ini, tidak dibantu dalam dukungan, itu mungkin akan menjadi cukup sulit ke depannya ya. Terakhir mungkin ada lagi tambahan Kang Radi atau sudah cukup? Saya rasa cukup sih dari KNP ini. Saya bilang tadi silakan siapapun kaula-kaula muda yang ingin bergabung dengan KNPI, karena memang kita banyak event-event yang harus dilakukan tentunya. Tetapi memang tadi saya bilang tadi catatan ini takutnya jadi beban untuk saya lagi. Bahwa kita adalah bukan profit oriented, tetapi kita ingin menciptakan karya yang memang bisa berdampak ekonomi dan berdampak sosial kepada masyarakat dan lingkungan kita. Seperti itu. Betul sekali. Khususnya untuk warga masyarakat Pelabuhan Ratu, para pemuda, hayu atuh da sahadeui lamun lain urang mah, mari gitu ya. Waduh Kang Radi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita. Sukses terus bersama KNPI. Semoga juga program-program yang sudah dijadwalkan juga berjalan dengan lancar. Dan juga sahabat RCL, terima kasih banyak sudah menyimak kami berdua. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.